Di tengah fundamental ekonomi Indonesia yang bisa dikatakan masih cukup solid, dari sisi konsumsi, bagaimana Anda melihat daya beli dan juga konsumsi masyarakat di tanah air? Apakah Anda melihat masih cukup terjaga di era suku bunga tinggi saat ini? Iya, Mbak Sasa, untuk konsumsi kami optimis ya, melihatnya bahwasannya, di tahun mendatang, di tahun ini pun juga sudah, terlihat, trennya, adanya kenaikan, di sisi retail sales, baik itu di, retail retail konvensional maupun maupun online ya. Karena kalau kita melihat datanya sendiri, kita melihat melihat juga adanya, shifting atau pergeseran, bahwasanya untuk konsumsi itu tidak hanya offline tapi juga online. Untuk online sendiri kita mencatat 11,5 juta transaksi di, e-commerce untuk bulan November. Ini yang cukup besar dan, dengan tren, yang juga terus meningkat dibandingkan awal tahun yang lalu. Oleh karena itu, eee, kami melihatnya bahwasanya untuk tahun ini masyarakat masih cukup confidence dan memiliki, willingness to spend. Namun yang perlu diwaspadai memang di masyarakat untuk yang kelas, menengah ke bawah ini untuk menjaga daya tahannya ini, eee, perlu menjadi perhatian pemerintah karena Mhm. golongan ini merupakan golongan yang, fragile, jika ada shock ataupun, kenaikan harga terutama di, sektor komoditas pangan gitu ya. Jadi untuk hal-hal, atau untuk komoditas-komoditas atau untuk barang-barang yang merupakan basic needs ini juga, perlu mendapatkan perhatian khususnya, bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Sementara untuk menengah ke atas relatif stabil terlihat dari, tingkat belanja, di e-commerce dan juga, di, channel-channel konvensional yang, relatively lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya, Oke. itu Mbak Sasa. Meskipun tingkat belanja Anda katakan masih cukup stabil, tapi kalau dilihat dari survei Bank Indonesia ada fenomena makan tabungan atau mantap Pak Kavi, ini seperti apa Anda melihatnya? Iya, terkait dengan ini, ada hal yang menarik ya, kita perlu cross check juga dengan, atau kita cocokkan dengan data statistik. Karena kalau melihat, data tabungan ya, secara statistik kita melihat penurunan angka tabungan itu memang ada, namun tidak terlalu dalam. Dari tahun 2022, kita melihat full year-nya, tabungan itu di perbankan sekitar 2.660 triliun, dan itu posisi tertinggi setelah pandemi. Saat ini posisi September 2023 ada di 2.621 triliun itu atau, terkontraksi sekitar 1,44% dari posisi akhir tahun lalu. Ini agak sedikit turun, tapi turunnya tidak banyak, hanya sekitar, 40 triliunan. Namun yang perlu dicatat adalah bahwasannya meskipun turun, tapi itu masih lebih tinggi daripada, jumlah tabungan sebelum Covid. Kita bicara tahun 2019 yang, jumlah tabungannya di tahun 2019 itu hanya 1.981 triliun. Artinya kalau kita melihat fenomenanya ketika Covid, terjadi atau melanda, kemudian, terjadinya pembatasan-pembatasan mobilitas, orang tidak bisa keluar sehingga menahan spending, nah ini terakumulasi untuk tabungannya. Tapi begitu sudah, once recover, mobilitas juga sudah mulai dibuka lagi, konsumsi sudah mulai pulih, akumulasi tabungan tadi otomatis akan, berkurang karena, orang juga akan mulai, spending lebih banyak dibandingkan, waktu Covid ya. Mhm. Nah ini yang, fenomena ini yang kita lihat, dari sisi perbankan memang fenomena yang, quite expected karena kita melihat bahwasanya nantinya akan ada masa ketika tabungan itu juga akan, turun karena orang akan, spending. Tapi di sisi lain ketika orang akan spending, di sisi asetnya atau di sisi pembiayaan atau penyaluran kreditnya juga akan mengalami, kenaikan. Dua sisi itu sesungguhnya dua sisi yang balance ya kalau, kami dari perbankan melihatnya. Oke, artinya Demikian Mbak fenomena Sasa. ini tidak perlu menjadi kekhawatiran yang akan mengganggu daya beli masyarakat ya Pak Kavi ya. Tapi di satu sisi Betul. stimulus apa sih yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menjaga ataupun meningkatkan daya beli masyarakat? Iya, kami melihatnya perlu dibagi menjadi 2 klaster, yang pertama adalah klaster untuk masyarakat menengah ke bawah, yang ini tadi saya katakan, relatively biasanya memang fragile atau rentan ya. Karena mereka ini, jumlah saving-nya, cukup rendah, sementara kebutuhan atau, spending atau kebutuhan untuk spending-nya ini, selalu tetap gitu ya. Sehingga mereka biasanya
sangat mengandalkan atau sangat terbantu jika ada bantuan-bantuan sosial atau subsidi-subsidi pemerintah. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Sementara untuk, menengah ke atas biasanya akan lebih sustain dan lebih resilient terhadap, tekanan-tekanan ataupun kenaikan harga, karena mereka masih memiliki ruang yang cukup untuk me-manage cash flow-nya itu sendiri. Kami melihat ada langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk, memberikan, keringanan di FTV-nya atau LTV-nya ya, khususnya untuk pembiayaan pemilikan rumah maupun pembiayaan kendaraan bermotor, ini cukup efektif untuk, menstimulus, konsumsi dan juga menjaga daya beli masyarakat di tengah, tren suku bunga yang, masih tinggi ini gitu, Mbak Sasa. Oke, di tengah suku bunga acuan yang diperkirakan sudah mencapai puncaknya, seperti apa proyeksi Anda terkait dengan momentum penurunan atau pivot dari suku bunga acuan The Fed maupun Bank Indonesia di tahun depan? Iya, kami mencermati apa yang disampaikan oleh, The Fed ya pada FOMC meeting, terakhir gitu dan juga melihat, dot plot yang ada gitu. Jadi dengan melihat inflasi AS yang sudah turun jauh dari 9,1 pada Juni, ini yang menjadi tertingginya, menjadi 3,1, year on year pada November 2023, ini juga sudah semakin terkendali dan mengarah ke target sasaran The Fed yang 2% ya. Kemudian kita lihat tingkat pengangguran AS yang masih, stay high gitu ya, dan angkanya masih bergerak di 3,7% pada November, naik tipis dibandingkan tahun lalu yang 3,5. Kemudian perekonomian AS yang juga tumbuh, 4,9% di kuartal ketiga, ini juga mengisyaratkan bahwasannya The Fed juga, masih mungkin akan mempertahankan suku bunga tinggi tinggi ini hingga, pertengahan tahun mendatang. Dan statement Jerome Powell yang menyampaikan intensi The Fed untuk lebih memilih soft landing, artinya penurunan itu akan dilakukan secara gradual. Kami melihatnya ruang untuk, penurunan itu akan berada di semester kedua. Dan jika, indikator-indikator seperti inflasi bergerak lebih, awal atau lebih, cepat, tidak menutup kemungkinan akan, terdapat cut rate atau penyesuaian itu di akhir kuartal kedua 2024 untuk the Fed rate-nya. Sementara itu jika kita melihat dalam negeri sendiri, di mana Bank Indonesia kemarin di rapat Dewan Gubernur, Pak Peri secara, clear ya menyampaikan bahwasannya pergerakan suku bunga, Bank Indonesia tidak mengikuti BI rate, tidak mengikuti Fed rate, tapi lebih memperhatikan, sasaran target 2,5%, sasaran target inflasi 2,5%. Artinya, once, inflasi Indonesia, lebih cepat mengarah ke sasaran target 2,5% dan stabil di angka tersebut, tidak menutup kemungkinan, BI bisa lebih cepat atau ahead dibandingkan The Fed dalam menyesuaikan suku bunga acuannya. Dengan melihat inflasi yang ada saat ini dan juga menuju target Bank Indonesia, seberapa besar ruang Bank Indonesia untuk memangkas suku bunga acuan bahkan sesuai dengan yang dikatakan Pak Peri pada pertemuan kemarin, Pak Kahvi? Iya, kami masih optimis dan juga melihat outlook, dari berbagai indikator lainnya bahwasanya nanti, kemungkinan terbesar, Bank Indonesia untuk melakukan penyesuaian akan berada di, semester kedua 2024, Mbak Sasa. Berapa besar proyeksi Anda terkait dengan cut rate ini? Iya, mungkin tidak akan lebih dari 100 bips ya, di proyeksi kami karena penurunannya pun juga akan dilakukan secara sangat hati-hati oleh Bank Indonesia tentunya. Jadi within, antara 50 sampai 75 bips untuk tahun 2024. Oke, di awal tadi Anda mengatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun depan berada di kisaran 5%-an. Lalu sektor-sektor apa saja yang akan menjadi engine bagi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun depan, Pak Kavi? Iya, kami melihat dari beberapa, sektor yang menjadi fokus pemerintah dulu ya, Mbak Sasa. Di antaranya sektor-sektor yang memiliki alokasi anggaran cukup besar untuk tahun depan, seperti sektor pendidikan, kemudian sektor infrastruktur, dan juga, kesehatan. Ini juga menjadi perhatian lagi oleh pemerintah sehingga sektor-sektor tersebut yang akan, menjadi katalis, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024 mendatang. Selain adanya, gelaran pemilu juga menstimulus juga sektor-sektor yang lainnya, di antaranya media dan komunikasi, kemudian industri kreatif, transportasi, percetakan, tekstil, bahan baku, jasa survei, dan juga akomodasi. Ini juga akan menjadi, booster atau mengalami kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2024 mendatang, terkait dengan, adanya pemilu itu, Mbak Sasa. Oleh karena itu, kami melihatnya di tahun depan, eee
Proyeksi pertumbuhan 5% sampai 5,1 sangat-sangat possible untuk dicapai, Indonesia di tahun 2024. Kalau untuk proyeksi pergerakan rupiah sendiri seperti apa Pak Kavi? Ya, kami melihat untuk tahun depan lebih optimis, dan lebih stabil ya rupiah ada di kisaran 15.513-an gitu, Mbak Sasa.